Kabupaten Bua Lemo itu hanya kurang lebih 15% itu yang favorable untuk pengembangan tanaman pertanian, artinya secara keseluruhan. Sisanya kurang lebih sekitar 85% itu masih cukup layak untuk pertanian, tapi banyak faktor pembatas. Contohnya lereng, kemudian juga vegetasi semak belukar yang ini, dan sisanya adalah kawasan hutan lindung. Kerusakan lingkungan atau lahan dari areal pertanaman jagung itu 1.400 ton per hektar per tahun, itu hanya dari sisi erosi, belum dari sisi yang lain seperti longsor, kemudian erosi tebing sungai dan sebagainya. Nah, tentu hal ini tidak bisa kita biarkan, karena kalau kita asumsikan setiap 5 cm tanah yang terbentuk itu membutuhkan 25 tahun untuk dia terbentuk sehingga bisa ditanami tanaman pertanian, bisa kita bayangkan kehilangan 1.400 ton per hektar per tahun ini, dia recovery-nya berapa lama? Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh petani kita di Provinsi Gorontalo. Pertama itu yang berhubungan dengan sistem pertaniannya, yang punya impact terhadap lingkungan, income, dan aspek sosial. Hal ini disadari oleh Kabupaten Bua Lemo misalnya, yang mencoba menggagas program 1 juta kakao. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan selama 2-3 tahun ini. Pertama itu awalnya kita melakukan assessment. Lalu yang kita lakukan kemudian adalah tidak sekedar memberi bibitnya, tapi kita belajar bersama-sama bagaimana menghasilkan bibit yang baik itu. Ada pelatihan yang saya pikir juga cukup penting, yaitu pelatihan pembangunan kontur terasering, tidak terlalu mahal dan visible dilakukan untuk meminimalisir erosi dan sedimentasi yang terjadi di sungai. Nah, untuk bidang agroforestry, dari 21 kelompok yang kita bangun dipergunakan untuk kebutuhan di kebunnya, selain nanti dimanfaatkan untuk sebagai sumber pendapatan baru. Pelatihan pemasaran, jumlah peserta yang mengikuti itu ada sekitar 88 orang. Partisipan yang mengikuti kegiatan tentang pengelolaan agroforestry itu 1.600 orang. Kalau awalnya kurang perawatan, Pak, karena kurang buah. Untuk sekarang ini saya datang bersama dengan ini bapak-bapak dari Akpor BGD ini di Taluditi. Di sana banyak buah, Pak. Ini cara-cara mbak sambung, perawatan ini digunting dengan ini, ada kasih kemarin ini gergaji bengkok, ada gunting. Saya di sini nih bapak-bapak tunjuk ini mesti bikin pupuk kompos, Pak. Banyak pengalaman saya waktu dorong masuk kemarin sini. Banyak pengalaman. Sambung pucuk, dengan cara menanam. Dulu kan cuma 3 meter, ada yang 2 meter, di bawah situ. Sekarang kalau pepaya nanti 4 meter. Kalau rambutan 6 meter atau 8 meter. Belum kenal dengan Akpor. Nah, biasanya petani di sini kan cara bercocok tanamnya itu berpindah-pindah. Dulu begitu. Nah, yang untuk dampaknya kan pengaruh dengan posisi sekarang untuk pendangkalan Danau Limboto pada khususnya. Nah, sekarang banyak yang longsor. Nah, kebetulan pas begitu Akpor masuk, kasih binaan, kasih pendidikan, seperti pembuatan teras yang seperti yang tadi. Tentu harapan kami dari pihak pemerintah daerah atas nama pemerintah daerah, Dinas Pertanian dan Perkebunan masih mengharapkan teman-teman Akpor juga masih bisa lanjut. Tapi tentu ada mekanisme tersendiri untuk itu. Tapi yang paling penting tentu ketika ini sudah selesai, pemerintah daerah harus segera menyiapkan langkah-langkah agar supaya dia tidak mentok atau berhenti di situ. Kemarin di Ayuhula
Bulalo di Kabupaten Bulelemo kita membantu masyarakat sama-sama dengan Akor bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses air yang PDAM yang murah karena mereka melihara hutan. Di Desa Rumbia kita juga bersama-sama masyarakat untuk membibitkan tanaman-tanaman tahunan, kemudian buah-buahan, mengurangi erosi. Kalau tanaman tahunan, banyak penghasilan. Hasil kebun ini saya simpan sedikit-sedikit. Sampai anak pertama itu ya sarjana ekonomi, yang kedua kesehatan, yang ketiga sarjana pendidikan bahasa Inggris. Baru saya simpan lagi sedikit-sedikit beli mobil.